Mari silaturahmi. Gitu. Oke. Iya, Pak. Bersedia kawan-kawan? Siap. Pak Holid mau. Pak Holid. Iya, Pak. Pak Holid. Pak Holid, belakang. Mohon disambut. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya nih Mas Wari atau Mas Yudi. Saya menyimak dari paparan awal sampai jam sekian. Saya mencoba menarik kesimpulan versi saya. Boleh nggak saya menyimpulkan bahwa ini adalah jalan pintas untuk menjadikan manusia paripurna? Kenapa saya bilang jalan pintas? Kalau efeknya di situ saya lihat ada efek fisik, ada efek mental, ada efek sosial, bahkan ada efek spiritual dengan gerakan fisik atau tadi mengatakan bahwa memberikan stimulus pada psikologis. Artinya dengan gerakan-gerakan tadi berdampak langsung pada fisik. Fisiknya orang paripurna kan fisiknya sehat, kuat, lincah. Sehat bebas dari penyakit, kuat, punya endurance yang bagus, lincah, gesit. Yang kedua punya kesehatan mental, gak stres tersandra masa lalu, gak khawatir dengan kejadian masa depan. Kemudian yang ketiga, sehat dan sosial, akhlaknya mempesona kan gitu. Setiap lihat orang tuh seneng gitu, gak sebel ya. Kemudian yang keempat lebih keren lagi, punya dampak spiritual. Orang yang punya spiritual ini kan bijak, wisdom gitu kan. Nah, kalau dikumpulkan empat ini, itu kan seolah-olah manusia paripurna. Fisiknya sehat, kuat dan lincah, mentalnya sangat bagus sekali, sehat begitu. Secara sosial juga dia berpengaruh di masyarakatnya karena mempesona, dan dia bijak. Nah, apakah boleh disimpulkan bahwa metode yang sangat sederhana ini, kenapa saya katakan sebenarnya cuma 40 jam ya? Orang bikin bodybuilder 15 tahun jadi buku cuma 40 jam. Kemudian untuk bisa sehat mental anak saja, kita perlu sewa psikiater. Ya? Untuk bisa mendidik akhlak aja kita perlu butuh pesantren 15 tahun. Untuk bisa lebih panjang lagi. Koreksi diri sendiri, kontrol, anger, segala macam. Untuk wisdom luar biasa susahnya. Kalau ceramah wisdom sih gampang ya. Orang ngomong sabar 3 jam tapi motornya hilang, ngapainnya 3 hari. Kan begitu ya. Artinya, boleh nggak saya menyimpulkan bahwa metode yang disampaikan itu jalan pintas menuju manusia paripurna. Kita jangan terima kasih. Terima kasih Pak Holid. Ketika SK ini berjalan di sekolah-sekolah, terutama waktu itu di Jawa Timur, di Kediri, di Malang, saat kita terakhir setelah menempuh 40 jam itu di SMA 4 Kediri, psikolog teman kami juga itu merasakan ya, ketika wawancara itu terjadi perubahan yang sangat signifikan hanya dengan gerakan ini. Dan ketika kami uji satu persatu, secara gerakannya itu juga nggak bagus-bagus amat. Kuda-kudanya itu, kemudian tangan kemana, napas kadang-kadang bocor. Tapi setelah ditanya wawancara tadi, psikolognya menjadi kagum dengan senang kecerdasan ini. Nah, salah satu contohnya adalah ketika mewawancarai ada siswi di SMA 4 Kediri itu yang dimana bahwa dia merasa tertekan ketika ayahnya marah-marah, suka marah-marah.
siswi tersebut tidak mampu untuk mengungkapkan kepada ayahnya karena ada rasa takut. Alhamdulillah setelah menempuh senam kecerdasan, dia mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada ayahnya. Yang ayahnya itu dimohon untuk bisa mengontrol atau mengendalikan amarahnya ketika dia akan menasihati kepada anaknya, sehingga omongan ataupun nasihat dari ayahnya itu bisa ditangkap atau diterima dengan lapang dada, bukan menjadi sebuah dendam atau malah jadi emosional, karena secara tidak langsung itu bisa menjadi sebuah trauma bagi anak tersebut. Nah, jadi perubahan yang telah terjadi teman-teman di siswa-siswa yang telah kami lakukan senam kecerdasan itu memang sangat signifikan. Kenapa signifikan? Karena dari hasil wawancara termasuk juga raport yang waktu di SMA Kediri itu kita melakukan penelitiannya di satu kelas, di mana di kelas itu memang bukan siswa-siswi yang kategorinya menengah ke bawah secara nilai akademisnya. Nah, mungkin dari Pak Polri bilang bahwa ini adalah sebuah jalan pintas, tapi sebetulnya juga butuh kemauan kita, itikat kita, niat kita untuk berlatih, terutama untuk terus memperbaiki diri kita. Karena kalau kita tidak punya niat untuk berubah diri, ya kita akan terus-menerus seperti sekarang ini. Jadi saya pun juga kagum kepada teman-teman yang saat ini hadir, punya kemauan, niat untuk berlatih. Insya Allah bahwa apapun yang kita latih itu tidak akan sia-sia. Insya Allah ini akan memberikan manfaat, dan tentunya juga tidak dalam satu koridor, artinya tidak mesti harus sama. Itu berbeda. Nah, namun juga ketika kita sudah mencapai apa yang tadi saya teruskan, fisik, mental, kemudian sosial, spiritual, kan ini hanya sebagai gerbang awal saja. Kita jangan merasa cukup puas dengan apa yang masih kita capai, tapi kita harus bisa lebih dan terus menerus berlatih. Sama halnya ketika tadi kita kalau senang, memfokuskan, memposisikan energi kita sejauh-jauhnya hingga sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi kita tidak puas tidak cukup puas dengan hanya kepada satu pencapaian satu target, tapi di balik itu biasanya juga muncul hal-hal yang baik yang misalkan kita telah mencapai. Misalkan kalau siswa-siswi SMA itu naik kelas, itu bukan tujuan akhir, karena selanjutnya tetap harus belajar juga. Jadi kalau dikatakan ini sebagai jalan pintas, ya tentu juga prosesnya juga tidak mudah. Kemauan, karena di titik tertentu ada sebuah kejenuhan dalam hidup kita, terutama saat berlatih atau ketika kita bersosialisasi. Padahal sebetulnya antara memperbaiki diri dengan kita berinteraksi itu juga berhubungan sangat erat sekali. Jadi kita belajar itu bukan sekadar senang, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, memaknai, mengambil hikmah apa yang telah kita lalui selama hidup kita ataupun selama kita berinteraksi, itu jadi sebuah peluru bagi kita untuk masyarakat. Tapi terima kasih kepada Mas Kulit kalau ini dikatakan sebagai
lintas. Terima kasih. Mungkin Mas Maria menambahkan. Ya, makasih Kang Yudi. Ya, terima kasih Pak Koli. Jadi sebetulnya ini alternatif ya. Artinya bahwa harus ada upaya juga di dalam diri kita untuk berproses. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara kehidupan ini, realita kan terus berkembang. Ketika realita terus berkembang, artinya harus ada beberapa hal. Jadi ketika semakin melebar unsur-unsurnya itu akan semakin banyak. Jadi bagaimana ketika realitas ini berkembang, kita juga harus mengembangkan inovasi. Jadi artinya bahwa metode ini pun dulu pun pernah ada, cuma bukan gini caranya. Kita cuma mengikuti perkembangan zaman. Kalau orang dulu disuruh bertapa ke gunung, suruh ngelakuin apa, itu mungkin masih wajar. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Mungkin ini adalah jawaban alternatif untuk zaman sekarang. Mungkin ya. Jadi kalau misalnya ini dirasa bermanfaat, ya mudah-mudahan ini menjadi suatu berkah keilmuan yang pernah diajarkan oleh guru saya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah beliau yang sudah mendahului kita. Jadi saya sangat bersyukur ketika sahabat-sahabat semua ini merasa bahwa keilmuan ini sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan ini juga tercermin dalam dunia pola, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman mampu memberikan nilai-nilai yang lebih bermanfaat, lebih bermaslahat bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan sekali lagi itu menjadi amal ibadah dari guru saya yang sudah mengajarkan ini gitu. Jadi saya terima kasih banyak. Mungkin ada lagi. Jadi kan sebetulnya gini Pak. Secara misalnya kalau misalnya saya sendiri pribadi itu saya merasa bersyukur saat ini sampai saya bisa belajar sampai sekarang ini pun ternyata dalam kehidupan itu ada sebab akibat. Jadi saya bisa seperti ini itu sebetulnya karena akan dipertemukan dengan teman-teman semua, sahabat semua. Jadi sebetulnya saya sangat bersyukur karena saya akan dipertemukan dengan sahabat semua di sini. Dulu saya harus mengalami ujian-ujian gini gitu. Jadi saya bisa seperti ini ya gara-gara sahabat semua gitu. Jadi kita saling terpengaruh satu sama lain. Dan mudah-mudahan ketika teman-teman memiliki satu nilai yang lebih bermanfaat akan membawa impact terhadap lingkungannya sampai terhadap seluruh alam semesta, mudah-mudahan. Ya. Untuk teman-teman berlatih bersama, tidak hanya berlatih senam, tapi silakan berdiskusi. Saya berharap itu nanti teman-teman juga memiliki suatu inisiatif atau inovasi yang dimana itu diambil dari potensi-potensi teman-teman semua menjadi satu karya yang nyata yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Jadi tidak hanya belajar pemahaman, tapi harus teraplikasikan, harus terimplementasi. Seperti itu Ibu. Jadi silakan nanti ini bisa didiskusikan nanti sama Mas Tri ya, sama ada Kang Yudi juga di sini. Jadi kalau misalnya ada di wilayah-wilayah mana, misalnya di sini terlalu jauh, nanti di Komang ada, atau Tomang, oh ya, di Tomang ada. Terus di Kang Yudi juga ada di mana Kang Yudi? Tangerang Selatan. Tomang lebih dekat Tomang. Iya. Yang penting bareng-bareng. Iya. Iya. Koordinasiin aja. Iya gitu Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ada satu gerakan bersama ya dari teman-teman. Siap. Pasti. Jadi bisa saling melengkapi. Jadi sebetulnya kita seperti ini itu sebetulnya menyambung satu sama lain. Jadi ada yang disebut dengan particle change. Jadi kita ini waktu di sini bertukar partikel. Jadi tidak hanya sebetulnya kadang keilmuan itu terbatas oleh kata-kata, tapi soal rasa itu tidak pernah bohong gitu. Kata apa iklan apa itu? Oh mie sedap. Ya.
Ya. Jadi dengan begini kita akan tahu misi kita sendiri itu apa, Hmm. ya. Nah, itu yang saya cari selama ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Mas Oli. Semakin kita nanti mengasah diri kita, semakin kita akan bisa bermanfaat untuk yang lain. Amin, amin, amin ya. Alhamdulillah ya Bu. Ya tadi ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili teman-teman Mas Oli. Ternyata kehadiran mereka di sini tidak hanya untuk menyimak, ada yang sering mencari pengetahuan, ada yang mencari ilmu, tapi ada beberapa orang yang menanyakan pada saya tentang berbagai hal masalah pengobatan. Tapi dia menanya kepada saya juga tidak mengerti bagaimananya, dan juga saya juga beliau juga tidak mau mengungkapkannya. Nah, mungkin bisa di sini nanti dipisahkan, mungkin dengan gejala sakitnya masing-masing, karena di grup ada kalau nggak salah ya buat pengobatannya. Nah, karena beliau juga menanyakan kepada saya ini nanti pengobatannya berapa, terus kami juga tidak mengerti ya sakitnya bagaimana juga. Menurut saya juga cukup ekstrim ya, saya juga baru paham seperti itu. Nah, di sini saya yang menyampaikan itu aja. Mungkin nanti setelahnya silakan nanti diberitahu sama rekan-rekannya Mas Oli dan timnya Mas Oli. Terima kasih. Iya Ibu, terima kasih. Ya, jadi kemarin itu kan kita sudah buat form untuk pengobatannya. Jadi saya berharap juga dari apa yang tadi dipaparkan itu kita semua memahami bahwa kesehatan itu harus menyeluruh, tidak hanya fisik, tidak hanya mental, tidak hanya spiritual, dan tidak hanya sosial, tapi semua saling berikatan. Jadi saya berharap juga nanti dari apa yang disampaikan tadi itu bisa menjadi self healing sendiri dari teman-teman. Jadi teman-teman ketika melakukan satu gerakan ini tanpa sadar juga mengobati dirinya sendiri.